wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Maharani. Di sini saya akan menjelaskan geostrategi dalam konteks di Indonesia. Yang pertama, geostrategi ideologi. Dalam konteks Indonesia dapat merujuk pada berbagai konsep dan strategi yang berkaitan dengan ideologi negara, hubungan internasional, dan geopolitik. Beberapa poin penting yang bisa menjadi pertimbangan dalam konteks ini adalah: yang pertama, Pancasila Indonesia memiliki ideologi dasar yang disebut Pancasila, yang mengandung 5 prinsip dasar, termasuk ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi dasar bagi politik dan hubungan internasional Indonesia. Dan yang kedua, kedaulatan dan integritas wilayah. Pemerintah Indonesia selalu mengutamakan kedaulatan dan integritas wilayahnya, dan ini mencerminkan aspek penting dalam geostrategi. Hal ini termasuk pertahanan terhadap klaim teritorial yang dapat mempengaruhi stabilitas regional. Dan yang ketiga, non-blok dan hubungan luar negeri. Indonesia telah mengadopsi kebijakan non-blok dalam hubungan internasionalnya, yang berarti tidak terikat pada salah satu blok kekuatan besar dan berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan dalam kebijakan luar negerinya. Yang keempat, peran sebagai negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, geostrategi Indonesia juga mencakup pengelolaan sumber daya laut, keamanan maritim, dan hubungan dengan negara-negara tetangga di wilayah Asia Tenggara. Dan yang kelima, keberagaman budaya dan agama. Keberagaman budaya dan agama di Indonesia merupakan faktor penting dalam geostrategi, karena pengelolaan harmoni antara agama dan antar budaya adalah bagian integral dari stabilitas geopolitik dan citra internasional Indonesia. Dan yang keenam, kerjasama internasional. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, G20, dan PBB. Ini mencerminkan upaya untuk memainkan peran penting dalam hubungan internasional dan mempromosikan kepentingan nasionalnya. Penting untuk dicatat bahwa geostrategi ideologi Indonesia terus berkembang sesuai dengan perubahan kondisi regional dan global. Dalam setiap tahap perkembangannya, Indonesia berusaha untuk mempertahankan kemerdekaannya, mempromosikan perdamaian, dan mencapai kemakmuran bagi rakyatnya. Yang kedua, geostrategi ekonomi. Dalam konteks Indonesia, mencakup berbagai aspek strategis yang berhubungan dengan perekonomian negara ini, termasuk faktor-faktor geografis, sumber daya alam, perdagangan internasional, dan hubungan ekonomi dengan negara lain. Beberapa poin penting dalam geostrategi ekonomi Indonesia adalah: dan pertama, sumber daya alam. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang sangat kaya, termasuk minyak, gas alam, batu bara, mineral, dan keanekaragaman hayati. Strategi pengelolaan sumber daya alam ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian energi. Yang kedua, maritim dan pelabuhan. Sebagai negara kepulauan, geostrategi ekonomi Indonesia sangat terkait dengan pengembangan pelabuhan dan infrastruktur maritim. Pelabuhan-pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak memiliki peran penting dalam perdagangan internasional. Dan yang ketiga, perdagangan internasional. Indonesia adalah negara ekspor dan impor yang signifikan, dan geostrategi ekonominya mencakup kerjasama perdagangan dengan berbagai negara, menjaga akses ke pasar ekspor yang penting, dan mengurangi hambatan. Perdagangan adalah faktor penting dalam strategi ekonomi. Dan yang keempat, investasi asing. Menerima investasi asing langsung
atau disebut FDI menjadi bagian penting dari geostrategi ekonomi Indonesia, menciptakan iklim investasi yang kondusif, menjaga hubungan baik dengan investor asing, dan memastikan investasi berkelanjutan adalah prioritas. Dan yang kelima, kemandirian pangan. Memastikan ketahanan pangan adalah aspek penting dalam geostrategi ekonomi. Produksi, pertanian, dan kebijakan pangan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang besar. Dan yang keenam, kerjasama regional. Indonesia adalah anggota ASEAN dan bekerja sama regional di Asia Tenggara memiliki peran penting dalam geostrategi ekonomi. Ini mencakup perjanjian perdagangan dan investasi regional yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketujuh, peningkatan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan raya, bandara, dan energi menjadi bagian penting dari geostrategi ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedelapan, digitalisasi dan teknologi. Meningkatkan akses teknologi dan mengembangkan sektor digital juga menjadi bagian penting dalam strategi ekonomi, terutama dalam menghadapi perubahan global yang dipacu oleh teknologi. Geostrategi ekonomi Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan global dan regional. Tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia. Yang ketiga, geostrategi sosial budaya. Dalam konteks Indonesia mencakup berbagai aspek strategis yang berkaitan dengan keberagaman budaya, identitas internasional, dan stabilitas sosial. Beberapa poin penting dalam geostrategi sosial budaya Indonesia adalah yang pertama, keberagaman budaya. Indonesia dikenal karena keberagaman budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat. Menjaga harmoni antara etnis dan agama, serta menghormati hak asasi manusia menjadi prioritas penting dalam geostrategi sosial budaya. Dan kedua, pendidikan dan budaya. Meningkatkan sistem pendidikan dan mempromosikan budaya Indonesia adalah bagian integral dari strategi sosial budaya. Hal ini mencakup pelestarian bahasa daerah, seni tradisional, dan warisan budaya. Nah, yang ketiga, hubungan antar agama. Di Indonesia hubungan antar agama adalah aspek penting dalam geostrategi sosial budaya, memastikan toleransi antar agama dan kebebasan beragama adalah bagian dari strategi memelihara harmoni sosial. Dan yang keempat, identitas nasional. Mempromosikan Pancasila sebagai ideologi nasional dan semangat nasionalisme adalah bagian dari geostrategi sosial dan sosial budaya untuk memperkuat identitas nasional Indonesia. Dan yang kelima, kehidupan masyarakat adat. Mendukung hak-hak dan kesejahteraan masyarakat adat merupakan aspek penting dalam geostrategi sosial budaya. Ini termasuk pelestarian lingkungan dan budaya tradisional mereka. Dan yang keenam, pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender adalah faktor strategis dalam memajukan masyarakat. Ini mencakup peningkatan akses perempuan ke pendidikan, pekerjaan, dan kebijakan yang mendukung keluarga. Dan yang ketujuh, perlindungan sosial. Menciptakan jaringan perlindungan sosial yang kuat adalah bagian dari geostrategi sosial budaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Dan yang ke-8, migrasi dan urbanisasi. Mengelola urbanisasi dan imigrasi internal dengan baik adalah aspek strategis dalam geostrategi sosial budaya untuk memastikan kota-kota besar yang berkelanjutan. Dan yang ke-9, diplomasi kultural. Indonesia menggunakan diplomasi kultural untuk mempromosikan budaya dan nilai-nilai nasionalnya di tingkat internasional.
menciptakan ikatan dengan negara-negara lain melalui seni pendidikan dan pertukaran budaya. Geostrategi sosial budaya Indonesia harus mempertimbangkan tantangan seperti globalisasi, modernisasi, dan perubahan sosial. Tujuannya adalah menjaga stabilitas sosial, menghormati hak-hak individu, dan mempromosikan keberagaman budaya sebagai aset yang berharga bagi negara ini. Yang keempat, geostrategi pertahanan dan keamanan dalam konteks Indonesia sangat penting. Posisinya sebagai negara kepulauan yang besar dengan berbagai potensi ancaman. Berikut beberapa poin penting dalam geostrategi pertahanan dan keamanan Indonesia. Yang pertama yaitu pertahanan wilayah maritim. Indonesia memiliki perbatasan laut yang sangat luas dan perlu menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah maritimnya. Ini mencakup pengawasan perairan, penegakan hukum di laut, dan perlindungan sumber daya alam laut. Yang kedua, kedaulatan teritorial. Geostrategi pertahanan Indonesia berfokus pada menjaga kedaulatan teritorialnya, termasuk pulau-pulau terluar. Ini melibatkan pengawasan perbatasan, patroli udara, dan penguatan kehadiran militer di wilayah tersebut. Yang ketiga, hubungan regional. Indonesia adalah anggota ASEAN dan memainkan peran penting dalam stabilitas regional. Geostrategi pertahanan melibatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk memelihara perdamaian dan keamanan di kawasan. Dan yang keempat, konflik internal. Geostrategi pertahanan juga mencakup penanganan konflik internal, terutama di daerah yang memiliki potensi konflik etnis atau separatisme. Upaya rekonsiliasi dan penyelesaian konflik menjadi bagian penting dari strategi ini. Dan yang kelima, modernisasi militer. Indonesia terus melakukan modernisasi militer untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan. Ini melibatkan akuisisi peralatan militer canggih dan pelatihan personel. Dan yang keenam, ancaman terorisme. Menghadapi ancaman terorisme adalah bagian penting dari geostrategi keamanan. Indonesia telah aktif dalam kerjasama internasional untuk mengatasi ancaman terorisme. Dan yang ketujuh, diplomasi pertahanan. Indonesia menjalankan diplomasi pertahanan untuk membangun hubungan pertahanan dengan negara-negara lain, termasuk pelatihan militer bersama dan pertukaran intelijen. Yang kedelapan, perlindungan sumber daya alam. Sumber daya alam seperti minyak, gas alam, dan mineral menjadi aset strategis dan perlindungan terhadap aset ini termasuk dalam geostrategi keamanan. Yang kesembilan, kesiapsiagaan bencana. Indonesia terletak di cincin api Pasifik dan rentan terhadap bencana alam. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan reaksi cepat dalam menghadapinya adalah bagian dari geostrategi keamanan. Yang ke-10, kedaulatan siber. Dalam era digital, mengamankan domain siber dan melindungi infrastruktur kritis dari serangan siber adalah prioritas dalam geostrategi keamanan. Geostrategi geografi dalam konteks Indonesia sangat penting karena negara ini memiliki posisi geografis yang unik sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua Asia dan Australia. Beberapa poin penting dalam geostrategi geografi Indonesia adalah: yang pertama, negara kepulauan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari barat hingga timur, memberikan tantangan unik dalam hal administrasi, transportasi, dan pertahanan. Geostrategi harus mempertimbangkan bagaimana menjaga kedaulatan di wilayah yang luas ini.
Dan kedua, jalur laut strategis. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok adalah jalur laut strategis yang sangat penting bagi perdagangan internasional. Mengamankan dan mengelola jalur-jalur ini menjadi prioritas dalam geostrategi. Dan yang ketiga, zona pertemuan, 3 lempeng bumi. Indonesia terletak di zona pertemuan 3 lempeng tektonik bumi yang rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan aktivitas geologi lainnya. Geostrategi harus memperhitungkan mitigasi risiko bencana alam. Dan yang keempat, sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak, gas alam, batu bara, dan mineral. Pengelolaan sumber daya ini menjadi faktor strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan keamanan energi. Dan yang kelima, perubahan iklim dan lingkungan. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan adalah tantangan global, dan geostrategi Indonesia harus mencakup upaya untuk melindungi lingkungan serta mengurangi dampak perubahan iklim. Dan yang keenam, negara maritim. Karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut, geostrategi Indonesia mengakui peran penting yang dimainkan oleh kelautan dalam ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Yang ketujuh, hubungan dengan negara tetangga. Indonesia memiliki perbatasan darat dan laut dengan beberapa negara tetangga, termasuk Malaysia, Singapura, Australia, dan Filipina. Hubungan baik dengan negara-negara ini adalah aspek kunci dalam geostrategi. Yang kedelapan, peran dalam organisasi regional. Indonesia adalah anggota dalam ASEAN, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, dan memiliki peran penting dalam diplomasi regional. Ini mencakup upaya memelihara stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Geostrategi geografi, Indonesia terus berkembang seiring perubahan lingkungan global dan regional. Tujuannya adalah menjaga kedaulatan, memastikan keamanan nasional, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan berkontribusi pada stabilitas di Asia Tenggara dan dunia. Yang keenam, geostrategi sumber daya alam. Dalam konteks Indonesia, sangat penting mengingat kekayaan alamnya yang berlimpah. Beberapa poin penting dalam geostrategi sumber daya alam Indonesia. Yang pertama, minyak dan gas alam. Indonesia adalah produsen minyak dan gas alam terbesar di Asia Tenggara. Geostrategi ini mencakup pengelolaan sumber daya ini untuk memastikan pasokan energi dalam negeri dan pendapatan dari ekspor. Yang kedua, batu bara. Indonesia memiliki salah satu cadangan batu bara terbesar di dunia. Geostrategi sumber daya alam mencakup eksploitasi batu bara untuk mendukung industri dan ekspor, sambil mempertimbangkan dampak lingkungan. Dan yang tiga, mineral dan pertambangan. Sumber daya mineral seperti nikel, timah, tembaga, dan emas merupakan aset strategis. Geostrategi ini mencakup pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah melalui pengolahan mineral. Dan yang keempat, hutan dan kehutanan. Hutan Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia dan penting untuk konservasi biodiversitas global. Geostrategi mencakup pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan perlindungan ekosistem. Dan yang kelima, pertanian Indonesia juga memiliki pertanian yang produktif dan beragam. Geostrategi pertanian mencakup peningkatan produksi, distribusi pangan, dan kemandirian pangan. Pesisir dan kelautan. Sumber daya perikanan dan kelautan adalah bagian penting dari geostrategi sumber daya alam.
pengelola perikanan secara berkelanjutan dan melindungi ekosistem laut menjadi prioritas. Apa yang menjadi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats, dan tantangan yang dikenal sebagai analisis SWOT. Mari kita jelaskan masing-masing. Yang pertama ada kekuatan atau yang disebut strength. Kekuatan adalah aspek internal positif yang dimiliki oleh suatu entitas, seperti perusahaan atau negara. Ini adalah hal-hal yang memberikan keunggulan kompetitif. Contoh kekuatan dalam konteks Indonesia bisa mencakup sumber daya alam yang kaya, populasi besar yang berpotensi menjadi pasar dan tenaga kerja besar, serta budaya yang kaya dan beragam. Yang kedua ada kelemahan atau biasa disebut weakness. Kelemahan adalah aspek internal negatif yang harus diperhatikan dan diatasi. Ini adalah hal-hal yang dapat menghambat kinerja atau daya saing. Contoh kelemahan dalam konteks Indonesia mungkin termasuk infrastruktur yang belum memadai, kesejahteraan sosial ekonomi dan birokrasi yang rumit. Yang tiga ada peluang opportunities. Peluang adalah faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan untuk mencakup tujuan atau keunggulan. Ini adalah situasi yang bisa dimanfaatkan. Contohnya, peluang dalam konteks Indonesia bisa mencakup pertumbuhan ekonomi global, investasi asing, dan perkembangan teknologi yang mendukung sektor-sektor tertentu. Dan keempat ada ancaman atau biasa disebut threats. Ancaman adalah faktor eksternal negatif yang dapat mengganggu atau merugikan entitas tersebut. Ini adalah situasi yang harus diatasi atau dihindari. Contohnya, ancaman dalam konteks Indonesia mungkin meliputi perubahan iklim yang dapat menyebabkan bencana alam, persaingan global yang ketat, atau masalah keamanan regional. Analisis SWOT adalah alat penting dalam perencanaan strategis yang membantu entitas untuk memahami posisi mereka, memaksimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman. Dalam konteks Indonesia, pemahaman yang baik tentang SWOT dapat membantu pemerintah dan perusahaan untuk merencanakan kebijakan dan strategi yang efektif. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.